Oke, kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba laptop gaming premium dari Acer. Dan ini adalah Acer Predator Helios 300 PH31555 yang menggunakan prosesor Intel generasi ke-12 yang performanya dijamin kenceng. Cuman semakin kenceng suatu prosesor identik dengan panas yang tinggi. So, apakah laptop ini sanggup untuk menangani panasnya? Langsung aja kita bahas. Mulai dari spesifikasi, laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i7 12700H yang mempunyai 14 core dengan 6 P-core dan 8 E-core serta 20 thread. Untuk RAM 16GB DDR5 4800 MHz, sayangnya masih satu keping single channel, namun masih ada satu slot kosong yang bisa kamu upgrade sampai ke 32GB dual channel. Untuk grafiknya yang pertama harusnya adalah Intel Iris Xe grafik dengan 96EU. Cuman karena RAM-nya single channel, jadi hanya terbaca Intel UHD grafik dengan 80EU. Selain itu, laptop ini juga dibekali dengan RTX 3060 6GB GDDR6 yang tentunya sudah mendukung fitur Erasable Bar dan juga Ray Tracing. TGP-nya juga sudah full power yaitu 140W. Lalu untuk storage bawaan laptop ini totalnya adalah 1TB yang terbagi ke 2 SSD. Yang pertama 512GB SSD PCIe Gen 4 Export dengan speed standar SSD Gen 4, dan yang kedua 512GB SSD PCIe Gen 4 Export juga dengan speed yang kurang lebih sama. Selain itu, laptop ini sudah mendukung fitur Write 0 yang berdasarkan info dari pihak Acer bisa kamu setting melalui BIOS. Lalu untuk konektivitas, laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6E dari Intel Killer AX1675i yang juga sudah mendukung Bluetooth 5.3. Dan untuk baterainya, kapasitasnya adalah 90Wh, yang mana saat saya gunakan untuk memutar video di YouTube, dengan setting power saver on, kecerahan layar terendah, Bluetooth mati, backlit keyboard mati, volume 25%, serta layarnya saya ubah ke 1080p, dengan refresh rate-nya juga saya ubah ke 60Hz, laptop ini bisa bertahan 3 jam 48 menit dan masih sisa 10%. Lalu untuk chargernya adalah 280W dan bisa digunakan untuk mengisi daya dari 8% sampai 98% dalam waktu 1 jam 31 menit. Lalu laptop ini sudah dibekali Windows 11 Home dan juga Microsoft Office Home and Student Lifetime. Selanjutnya kita akan tes performa CPU-nya. Cuman sebelum itu kita akan lihat dulu sistem pendingin laptop ini. Intake udara melalui bagian bawah laptop dan area bagian atas sebelah keyboard, yang artinya di sini kamu harus benar-benar hati-hati jangan sampai ketumpahan air. Lalu exhaust-nya ada di sebelah kanan kiri laptop dan di bagian belakang laptop, sedangkan di dalamnya ada 2 buah kipas Aeroblade 3D generasi kelima, 5 heat pipe dan beberapa plat untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Serta laptop ini menggunakan liquid metal dan didukung juga dengan sistem Acer Cool Boost. Lalu masih ada pendingin juga untuk masing-masing SSD dan juga RAM-nya. Intinya di sini Acer sudah mencoba memberikan sistem pendingin yang mumpuni. Lalu laptop ini juga mempunyai 4 mode performa. Yang pertama ada mode quiet, mode ini hanya bisa menggunakan kipas secara auto. Lalu mode default dan extreme yang bisa kita atur kipasnya mau auto, maksimal, ataupun custom. Dan yang terakhir ada mode turbo yang kipasnya hanya bisa disetting ke maksimal. Lalu untuk pergantian modenya hanya bisa dilakukan saat laptop ini tercolok ke listrik dan dengan kondisi baterai di atas 40%. Saat tidak tercolok ke listrik, laptop ini hanya bisa berjalan pada mode default. Lalu untuk semua pengujian di video ini dilakukan pada mode kamar sekitar 24-27 derajat Celcius. Oke, kita mulai dari Cinebench R15. Untuk performa single core terbaik didapat pada mode ekstrim, tapi secara umum semua mode skornya kurang lebih sama. Dan kalau dibandingkan dengan laptop-laptop yang pernah saya review, performa single core dari prosesor Intel Core i7 12700H tetap masih lebih unggul. Lalu untuk suhunya, suhu terendah ada pada mode turbo dengan rata-rata 63 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertinggi ada pada mode default dengan rata-rata 76 derajat Celcius. Lalu untuk performa multicore yang paling stabil ada pada mode Extreme Auto Fan, Extreme Max Fan, dan mode turbo. Sedangkan pada mode quiet dan mode default terjadi drop performa pada run ke-9 dan ke-10. Tapi kalau dibandingkan dengan laptop-laptop yang pernah saya review, performa multicore prosesor ini tetap lebih tinggi meskipun pada kondisi terendahnya.
Lalu untuk suhunya, suhu paling dingin adalah saat menggunakan mode ekstrim dengan kipas maksimal, yang mana rata-ratanya hanya 80 derajat Celcius. Sedangkan suhu paling panas adalah saat menggunakan mode ekstrim dengan kipas auto, dengan rata-ratanya 93 derajat Celcius dan sesekali menyentuh 100 derajat Celcius. Selain itu, mode ekstrim dengan kipas yang diset ke maksimal adalah satu-satunya yang tidak ada thermal throttling di pengujian ini. Oke, selanjutnya adalah performa dari RTX 3060. Pada 3D Mark Time Spy, grafik skor tertinggi ada pada mode turbo dan mode ekstrim kipas maksimal. Sayangnya, skor terbaiknya ini masih sedikit di bawah dari skor rata-rata RTX 3060 140W yang ada di pasaran, meskipun selisihnya tidak sampai 200 poin. Lalu untuk suhunya, suhu terendah lagi-lagi ada pada mode ekstrim dengan kipas maksimal, sedangkan suhu tertingginya ada pada mode default. Oke, kesimpulannya untuk pengujian sintetis baik di Cinebench maupun Time Spy, kalau kamu ingin mendapatkan performa maksimal tapi dengan suhu yang tetap dingin, maka kamu harus menggunakan mode ekstrim dengan kipas yang disetting ke maksimal. Meskipun memang performanya akan sedikit turun jika dibandingkan dengan mode turbo. Dan juga saat kipasnya disetting ke maksimal, kecepatannya bisa mencapai 7000 rpm. So, pastinya suaranya akan lebih kencang atau berisik. Selanjutnya kita uji dengan aplikasi yang sesungguhnya. Mulai dari Blender, yang pertama menggunakan CPU, waktu tercepat ada pada mode ekstrim dan mode turbo dengan waktu 2 menit 24 detik. Yang kalau dibandingkan dengan laptop-laptop yang pernah saya uji sebelumnya, performa ini berada jauh di atasnya. Dan suhu CPU saat rendering, suhu paling rendah ada pada mode turbo dengan rata-rata 84 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi ada pada mode ekstrim dengan kipas auto. Lalu pada pengujian ini CPU mengalami thermal throttling di semua mode. Namun ini bukan masalah bro. Di sini saya hanya mau menunjukkan seberapa kencang prosesor ini dibandingkan dengan prosesor yang pernah saya uji sebelumnya. Karena kalau untuk 3D yang berat-berat di dunia nyata, kita akan lebih banyak menggunakan RTX 3060-nya. Lalu berikut adalah hasil tes menggunakan RTX 3060. Waktu tercepat ada pada mode turbo dengan hanya 21,8 detik. Dengan suhu terendahnya juga ada pada mode turbo dengan rata-rata 58 derajat Celcius saja. Dan pada pengujian ini CPU mengalami thermal throttling juga, tapi hanya pada mode quiet saja. Sedangkan pada mode yang lain tidak ada thermal throttling. Selanjutnya kita uji untuk rendering video di Filmora Pro. Source-nya video 4K 30 fps, durasi 1 menit 2 detik tanpa efek apapun. Rendering ke preset YouTube 1080p 30 fps. Hasilnya waktunya tidak berbeda jauh di semua mode. Hal ini mungkin karena durasi video yang dirender pendek. Namun dari sisi suhu GPU paling rendah ada pada mode Extreme Max Fan dan suhu CPU paling rendah juga ada pada mode Extreme Max Fan. So meskipun durasi rendernya tidak berbeda jauh, ternyata perbedaan suhunya cukup jauh. Selain itu CPU juga mengalami thermal throttling pada mode quiet dan mode default, sedangkan pada mode Extreme dan mode turbo tidak ada thermal throttling. Selanjutnya kita coba untuk gaming. Game pertama yang saya coba adalah CSGO. Untuk game ini saya menggunakan mode ekstrim dengan kipas auto. Saya pakai settingan default dari CSGO, hanya aja saya ubah di resolusi layarnya menjadi Full HD. Dan hasilnya FPS rata-rata ada di 160-241 FPS. Hasil ini menurut saya sudah bagus, terutama karena layarnya yang 165 Hz. Lalu untuk suhu saat saya bermain game ini selama 20 menitan, CPU-nya rata-rata hanya 74 derajat Celcius dan tidak ada throttling. Sedangkan GPU-nya ada di 64 atau 65 derajat Celcius. Dan karena masih dingin, saya tidak mencobanya lagi dengan mode yang lain. Lalu saya juga mencoba game BeamNG Drive selama 20-30 menit, dan di sini saya mencoba menggunakan 3 mode. Hasilnya suhu terendah ada pada mode Extreme Max Fan, meskipun sebenarnya suhunya tidak beda jauh di antara ketiga mode. Sedangkan suhu CPU-nya paling dingin tetap pada mode Extreme Max Fan, namun di sini terlihat selisihnya cukup jauh di antara ketiga mode. Selain itu terjadi thermal throttling pada mode Extreme Auto Fan, sedangkan pada kedua mode yang lain tidak terjadi thermal throttling. Lalu saat bermain BeamNG Drive ini, saat menggunakan mode Extreme Auto Fan dan mode Turbo, area ventilasi atas benar-benar panas sampai bagian tengah keyboard. Sedangkan area numpad, WASD, dan panah cukup anget, tapi tidak mengganggu.
Sedangkan untuk mode ekstrim dengan kipas maksimal, WASD dan tombol panah masih terasa anget juga, tapi lebih dingin jika dibandingkan dengan mode ekstrim dengan kipas auto maupun mode turbo sebelumnya. So, kesimpulan dari pengujian gaming untuk game sekelas CSGO, kamu cukup menggunakan mode ekstrim auto fan, sedangkan untuk game AAA, sebaiknya kamu menggunakan mode ekstrim dengan max fan untuk mendapatkan suhu yang lebih dingin. Dan kesimpulan pertanyaan di awal video tadi, apakah laptop ini sanggup menangani panas dari CPU dan GPU yang dipakai? Tentunya dengan catatan performanya tetap maksimal. Jawabannya adalah bisa, terutama jika menggunakan mode ekstrim dengan kipas yang disetting ke maksimal. Oke, pengujian performa sudah selesai, selanjutnya kita bahas desain. Desain laptop ini menurut saya cukup mainstream untuk laptop gaming tahun ini. Saat ini sepertinya banyak orang lebih suka dengan desain yang simple. Untuk bodi bagian punggung dan palm rest, laptop ini terbuat dari metal, sedangkan frame layar dan bagian bawah laptop terbuat dari polikarbonat. Di bagian punggung ada logo Predator yang bisa menyala, dan di bagian depan bawah ada light bar yang bisa kamu atur melalui Predator Sense. Untuk dimensi, panjang 36 cm, lebar 27,6 cm, dan tebalnya 2,5-2,6 cm. Dengan bobot laptopnya 2,5 kg dan bobot chargernya 1 kg, jadi totalnya kurang lebih 3,5 kg. Untuk layar, bezel kanan, kiri, dan atas laptop sudah tipis. Di bagian atas ada kamera 1080p dan 2 buah mikrofon dengan kualitas yang cukup untuk sekedar meeting online. Dan di bagian bawah ada logo Predator dan beberapa stiker. Lalu untuk engselnya mulus, bisa dibuka dengan satu tangan mentok sekitar 135 derajat. Wobble-nya aman, tidak ada goyang saat mengetik. Dan meskipun layarnya cukup lentur, tapi untuk saya pribadi tidak ada masalah. Yang penting kalau kamu mau buka dengan satu tangan, pastikan membukanya dari tengah. Lalu ukuran layar laptop ini adalah 15,6 inch, resolusi QHD, panel IPS anti-glare, 165Hz 3 ms, 300 nit, dan gamutnya 100% DCI-P3. Artinya selain cocok untuk gaming, laptop ini juga cocok untuk konten kreator profesional. Lanjut ke area keyboard. Keyboard laptop ini full size dengan numpad. Feel ngetiknya lebih ringan dibandingkan Acer Nitro 5 yang saya review sebelumnya. Lalu masih dilengkapi dengan RGB 4 zone yang bisa kamu atur melalui Predator Sense. Beberapa tombolnya mempunyai list khusus berwarna biru, yang mana saat backlit menyala, membuat tombol-tombol tersebut terlihat lebih terang. Lalu tersedia juga tombol khusus untuk masuk ke Predator Sense dan juga untuk masuk ke mode turbo. Lalu untuk touchpadnya cukup kecil, posisinya tidak center ke bodi maupun ke spacebar, feel-nya ringan, halus, dan responsif. Menurut saya pribadi ini sangat nyaman untuk geser-geser. Sayangnya untuk unit yang saya coba ini agak kopong. Meskipun untuk saya pribadi tidak terlalu masalah karena saya lebih sering menggunakan mouse. Lanjut ke bagian speaker. Laptop ini mempunyai 2 buah speaker di sebelah depan kanan kiri laptop menghadap ke bawah dan dilengkapi dengan software DTS:X Ultra untuk setting equalizer-nya. Ataupun kamu bisa mengaturnya juga melalui Predator Sense. Dan untuk ukuran ruangan saya yang sekitar 2,5 x 3 meter, saat volume penuh, suara speaker ini sudah cukup untuk memenuhi ruangan saya dan juga tidak pecah. Untuk konektor hampir sama dengan Nitro 5 yang saya review sebelumnya, yaitu sama-sama tidak ada SD card reader. Cuman karena ini versi Intel, laptop ini sudah ada Thunderbolt 4 dan juga ada mini DisplayPort di bagian belakang. Lalu di sebelah kanan masih ada juga 2 USB Type-A yang bagi saya pribadi akan lebih baik jika salah satunya dipindahkan ke bagian belakang aja. Selanjutnya adalah software pendukung. Selain Predator Sense dan beberapa software yang sempat disinggung sebelumnya, laptop ini juga mempunyai Killer Intelligence Center untuk mengatur prioritas bandwidth dan hal-hal lain terkait internet. Dan juga ada Acer Care Center untuk perawatan storage dan data. Lalu semua aplikasi tersebut juga sudah terkumpul dalam menu App Center pada Predator Sense. Dan jika kamu mau, kamu juga bisa menambahkan shortcut aplikasi lain maupun game pada menu ini. Oke, kurang lebih segitu aja pembahasan terkait performa dan fitur dari laptop ini. Untuk harga laptop ini dari Acer dibanderol dengan harga setara 27 juta rupiah. Yang kalau dari sudut pandang penghasilan saya saat ini sih mahal bro. Tapi kalau berdasarkan performa dan fitur yang didapatkan, menurut saya harga ini masih termasuk sesuai.
Dan juga di online store biasanya banyak yang harganya lebih rendah dari ini. Selain itu di bulan Desember ini sedang ada banyak promo dari Acer termasuk cashback sampai 3,5 juta untuk pembelian produk tertentu termasuk laptop ini. Oke, untuk kesimpulannya, secara performa laptop ini benar-benar disetting mentok kanan alias kencang, namun tetap masih dingin saat untuk pekerjaan berat sekalipun, terutama saat menggunakan mode ekstrim dengan kipas maksimal. Lalu dari sisi fitur laptop ini juga sangat menarik, terutama layarnya yang 165Hz dengan 100% DCI-P3, yang mana selain cocok untuk gaming, cocok juga untuk konten kreator profesional. Satu-satunya kelemahan yang dimiliki laptop ini menurut saya ada pada RAM-nya yang masih single channel, yang bisa membuat kamu mengeluarkan budget lagi, terutama kalau RAM 16GB belum cukup untuk kamu. Oke, cukup sekian review kali ini. Kalau kamu punya pendapat tentang laptop ini, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih telah mampir, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.